Hai guys, kembali dengan Joseph dari VQ Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media VQ ya guys. Jadi mari kita akan review dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini guys. Mari kita bahas HP ini dari beberapa aspek yang kita perlu bahas ya guys. Jadi aspek pertama yang kita akan bahas adalah dari sisi performance, di mana chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-nya itu benar-benar sukses banget, menunjukkan bahwa HP ini punya performance yang sangat bagus banget, bahkan terbaik di kelas flagship Android ya guys. Dan itu bagus banget. Mau kalian pakai buat kerja berat, mau kalian pakai buat multitasking, itu tidak ada lag-nya sama sekali guys. Dan kalian mau pakai buat juga untuk misalnya kalian mau pakai buat gaming juga itu enak banget ya guys. Kita coba satu game aja ya guys, karena game-game ringan sebenarnya lancar banget pasti. Kita coba untuk game Genshin Impact, kita rata kananin dengan 60 frame per second, itu bisa stabil di 60 fps, dan itu bisa di 57 sampai 60, 57 sampai 60. Kalau misalnya dia sudah agak lama, dia memang agak turun sedikit FPS-nya, tapi dia stabil lagi, naik lagi ke 60 FPS. Dan itu bagus banget ya guys, dan itu wow banget. Kalian sambil lihat ya gameplaynya ini, dan itu menarik banget ya guys untuk sebuah game Genshin Impact bisa dirata kananin dan stabil di FPS itu, dan kita tidak pakai cooler ya guys. Dan kita pakai game Genshin Impact yang download dari Play Store, karena katanya kalau yang Galaxy Store lebih stabil, tapi kalau yang kita download kita dari Play Store, kemudian kita pakai WiFi, kita di suhu ruang ber-AC memang. Tapi itu stabil. Suhunya memang sempat sampai 47 derajat secara internal kedetek di aplikasi software monitoring yang kita cek ya guys. Tapi overall itu performanya lancar banget, hampir stabil banget ya guys. Jadi di 57 sampai 60, tapi rata-rata di 60 frame per second ya guys. Nah itu kucap banget buat Samsung memberikan performance seperti ini. Dan bagaimana dengan benchmarknya? Kita juga uji coba menggunakan Geekbench. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan kita juga bandingkan sama Snapdragon 8 Gen 2 yang biasa. Kemudian juga kita coba 3D Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Terus kemudian kita juga coba menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kurang lebih seperti ini yang bisa kita kasih gambaran kepada kalian untuk chipsetnya dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini guys. Kemudian sektor kedua ini adalah sektor yang kalian pasti tunggu-tunggu, yaitu adalah sektor kamera, di mana kualitas kamera di Samsung Galaxy S23 Ultra ini memang bagus banget guys. Jadi saya bilang itu benar-benar enak banget ya guys, apalagi kita benar-benar memanfaatkan 3 kali 10 kali zoom, bahkan kita pakai digital zoom-nya itu masih usable banget guys. Jadi kita ada satu foto, nanti kalian bisa lihat ada foto pesawat guys. Jadi pesawat lagi terbang sudah di udara, itu kita bisa nangkep guys dengan digital zoom loh guys itu. Dan itu cakep banget ya guys. Itu coba banget lah softwarenya Samsung S23 Ultra ini, bagus banget. Dan kameranya itu bagus banget, dan kita tidak ada komplain untuk kualitas foto maupun videonya, meskipun memang dalam low light pun kadang-kadang kalau untuk portrait mode-nya itu memang nggak bisa aktif ketika dalam kondisi yang benar-benar cahaya kurang. Tapi kita masih maklumin karena memang ya mungkin dia butuh software juga untuk mendeteksi ini, sehingga ketika terlalu gelap dia akan lebih susah. Tapi overall kita tidak ada komplain dari sisi kamera dengan segitu banyaknya fitur, dan ini mungkin akan previewnya cukup panjang untuk sisi kamera sendiri. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun video yang sudah kita tangkap ya di HP ini ya guys. Silakan langsung saja cek ya guys. Oke guys, ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S23 Ultra kalau kita gunakan buat vlogging. Ya, kalau bisa kalian lihat ini kita memang suasana langitnya memang lagi mendung, dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas audionya, mikrofonnya. Silakan menurut kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai kualitas gambar. Menurut kita yang termasuk bagus dan dynamic range bagus ya, ini kelas flagship memang ya, kita tidak boleh komplain. Dan ini kalau kita lihat pun warna baju saya memang agak lebih merah sedikit, tapi masih oke, dan oke banget sih guys untuk secara kualitas gambarnya. Silakan tulis di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini ya guys. Oke guys, kita punya fitur yang menarik banget di Samsung Galaxy S23 Ultra, yaitu adalah potret video. Jadi kalau misalnya kalian gunakan perekaman video, kalian bisa mengaktifkan potret video. Tapi potret video ini juga menarik karena bisa merekam dengan resolusi 4K. Dan kalau misalnya kalian tanya seperti apa kualitasnya, ya seperti ini. Kalau kalian tadi lihat tadi untuk kualitas kamera seperti itu, ini kualitasnya kalau potret mode seperti ini, dan itu bagus ya guys. Tapi memang kalau misalnya dalam kondisi cahaya yang kurang, dia tidak bisa merekam dengan resolusi 4K. Dia turun ke resolusi Full HD. Kalau misalnya lebih gelap lagi kondisinya, dia bahkan tidak mau potret mode. Jadi ya itu yang perlu kalian ketahui. Jadi potret mode ini atau potret video ini hanya bisa digunakan kalau misalnya dalam kondisi cahaya yang sangat cukup banget. Jadi ini fitur yang berguna banget ya untuk konten kreator, ini sangat berguna banget ya. Tapi ya silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera
depannya ya dengan fitur seperti ini ya guys. Oke guys, kita kali ini mengaktifkan fitur HDR10. Jadi HDR10 untuk perekaman video. Jadi kualitasnya seperti ini untuk kualitas gambarnya. Secara gambar kalau menurut kita sih mirip-mirip ya guys. Cuma mungkin warnanya lebih kuat lagi menurut kita ya. Tapi sebenarnya HDR10 ini kalau misalnya kena backlight itu baru benar-benar berasa kelihatan bedanya. Tapi kalau kondisi cahaya mendung-mendung seperti ini tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget ya. Tapi menurut kita ini sesuatu yang bagus banget ya. Tapi untuk yang fitur HDR10 ini kalau misalnya kalian upload di IG story itu akan hasilnya berubah banget warnanya. Itu kemungkinan secara software, entah softwarenya IG atau memang softwarenya IG memang belum support HDR10 sehingga ketika diupload jadi berubah nih, jadi kacau banget warnanya. Jadi kalau memang berniat untuk upload di Instastory, saran saya jangan menggunakan aktifkan fitur yang advanced setting yang HDR10 nya diaktifkan, mending yang biasa aja. Tapi karena menurut kita kualitasnya sudah bagus, dan kalau kalian lihat secara gambar ini bagus banget ya guys, secara warna juga bagus. Dan ini memang level flagshipnya Samsung itu memang luar biasa ya guys, apalagi S23 Ultra ini memang menurut kita salah satu HP flagship Android terbaik untuk dari sisi kameranya guys. Tapi silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera depan Samsung S23 Ultra dengan fitur HDR10 nya diaktifkan ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba fitur yang namanya Director's Views. Jadi kita bisa rekam model 2 video dari kamera depan maupun kamera belakang sekaligus bersamaan. Dan kalian juga bisa lihat mode-mode lainnya. Kalian juga bisa ganti ke mode normal ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mode normal bisa, mode agak zoom juga bisa. Terserah kalian mau ganti-ganti, ini bisa banget ya. Dan ini praktis banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerekam, sambil ngerekam gini kalian juga bisa rekam macam-macam ya guys. Jadi kalau kalian lihat ini bisa banget direkam macam-macam ya. Seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya. Silakan terus komentar mengenai fitur yang berguna ini ya guys. Silakan terus komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dengan fitur HDR10 nya kita aktifkan. Jadi ini kamera belakang direkam dengan resolusi 4K. Dan ini kita aktifkan untuk mode-modenya semua keluar ya. Mode ini kamera utama, kalian juga bisa rubah kamera ultra wide kalau kalian butuhkan. Terus kalian juga bisa untuk ke telezoom 3 kali zoom, ke 10 kali zoom juga bisa. Jadi ini sambil aktif ya, HDR nya modenya aktif, HDR10 nya. Kemudian perekaman video, dan kalau misalnya kalian lihat perekaman video itu bisa merekam hingga 20 kali zoom. Dan itu keren ya guys, cakep ya guys, ini bener-bener wow. Ini sih advance banget sih untuk sebuah kamera smartphone bisa punya fitur ini. Bahkan menurut kita sih ini termasuk bagus ya, secara dynamic range juga oke, dan kalian juga enak banget dapat gambarnya juga oke. Dan menurut kita ini stabil ya, stabil dengan kualitas gambar yang menurut kita keren sih guys. Untuk sebuah kamera smartphone ini keren banget sih guys. Dan ini dipegang handheld ya, tanpa bantu mini tripod. Jadi menurut kita ini termasuk sesuatu hal yang luar biasa ya guys. Silakan terus komentar mengenai kualitas kameranya. Silakan. Oke guys, kalau kita aktifkan super steady modenya, jadi kalau kita pegang tangan ini kita turun tangga. Jadi kita coba ini, dan dia maksimal direkam dengan resolusi 2K ya. Untuk resolusi untuk perekaman QHD atau 2K ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ya, ini pakai kamera ultra wide, terus kita bisa juga ke kamera utama. Dan menurut kita ini sih luar biasa ya guys. Untuk stabilnya sih harusnya ini termasuk oke. Tapi HDR10 nya otomatis mati ya guys kalau misalnya kalian aktifkan super steady on nya ini guys. Silakan tulis ya. Ini kita pegang pakai tangan, dan kita kalau coba lari sedikit, ini stabil ya guys, termasuk stabil. Silakan terus komentar mengenai kualitas ultra steady dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini ya guys. Oke guys, kita kali ini uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Kalau kita gunakan dalam kondisi yang benar-benar low light ya guys. Jadi ini memang kondisinya sudah sore ke malam hari, jam setengah 7 malam ya guys, kurang lebih ya. Dan kalau misalnya kalian lihat ini secara kualitas gambar ini ternyata cukup menarik ya guys untuk sebuah HP flagshipnya Samsung ini. Di tengah kondisi cahaya memang benar-benar minim banget ya guys. Dan ini ya ada lampu penerangan sedikit ada, tapi memang ini benar-benar kondisinya sebenarnya minim ya guys. Dan ini kita cukup lumayan asik ya guys, ternyata hasil kualitas kamera depannya ya guys untuk kondisi low light seperti ini. Dan ya kalau kalian lihat ini noise nya memang masih akan
cukup terasa. Kita bisa coba untuk bandingkan dengan kualitas kamera belakangnya ya guys. Oke guys, kali ini kita uji coba untuk kamera belakang dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys, jadi dalam kondisi cahaya yang memang cukup apa ya, gelap ya kalau kita bisa bilang, ini termasuk cukup gelap. Dan kalau kalian lihat di sini, kita bisa lihat untuk kualitas kamera ini cakep ya, untuk kualitas kamera dalam kondisi cahaya yang seperti ini. Dan kalau kita bisa lihat di sini, dia termasuk tidak grainy ya guys untuk kualitas gambarnya. Tapi sekali lagi, gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Ini lensa utamanya ya guys. Kalau misalnya kita mau coba ultrawide, bisa nggak? Bisa. Jadi lensa ultrawide kurang lebih seperti ini untuk desainnya, untuk secara gambarannya. Kemudian bagaimana dengan lensa telenya? Kita coba untuk lensa telenya, lensa 3 kali seperti ini ya. Termasuk cukup lumayan asik ya, termasuk masih lumayan lah guys. Terus kalau misalnya kita buat 10 kali gimana? Ya ini ya oke lah guys. Biasanya kalau kalian memang benar-benar butuh urgent banget ya untuk kondisi yang gelap seperti ini ya, selama masih ada cahaya sedikit-sedikit masih bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya tidak, lebih baik kalian ambil yang lensa utamanya aja. Ada flare? Ada sih guys, masih ada flare. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang ya guys, untuk dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini ya guys. Mari kita coba kestabilan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini kita pegang handheld ya guys, jadi kita tanpa bantuan tripod, mini tripod. Dan ini kita lihat sih dari preview sih stabil ya guys, ini reviewnya. Dan ini kita coba dari kamera lensa utamanya, kita coba ke ultrawide ya, kurang lebih seperti ini. Wow, ini sih stabil sih guys, ini termasuk stabil banget sih guys ini. Dan ini setting normal tanpa ace nya kita aktifkan, jadi normal aja, kurang lebih seperti ini. Kita coba balikin lagi ya, seperti ini. Bahkan kalau 3 kali zoom seperti ini ya, kalau misalnya 10 kali zoom, oke, masih oke atau tidak oke? Silakan tulis di kolom komentar untuk kestabilan dari kamera Samsung Galaxy S23 Ultra yang memang wow, ini luar biasa sih. Ini berkat chipsetnya juga ya guys. Silakan tulis di komentar.
Kemudian dari sisi panel layar, Dynamic AMOLED-nya itu benar-benar bagus banget. Di bawah matahari terang banget dan kita tidak ada komplain, buat nonton juga enak banget. Kualitas layarnya AMOLED-nya Samsung itu bagus banget lah guys. Kita tidak ada komplain dari sisi layarnya ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker stereonya bagus banget ya guys. Sudah dilengkapi oleh Dolby Atmos juga, dan itu bagus banget secara kualitas audio ya guys. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai life 5000 mAh-nya ini ternyata sukses buat kita kaget ya. Cukup kaget banget kita bisa pakai seharian penuh. Bahkan iPhone saya yang 13 Pro itu paling 3/4 hari sudah habis. Dan itu posisi kita pakai heavy use ya guys. Jadi sudah pakai Google Map, kamera, kemudian pakai sosial media. Itu baterainya masih awet guys. Jadi seharian pemakaian itu masih aman banget ya guys. Dan itu gocap banget buat Samsung, buat flagship Android-nya itu gocap. Kemudian, untuk waktu charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 45 watt yang kita temukan dari 2% ke 100% butuh waktu sekitar 1 jam 8 menit ya guys. Tapi kalau misalnya mau ke 60% itu cukup waktu 33 menit. Dan itu kita uji sendiri dan memang itu bagus banget ya guys. Meskipun secara di atas kertas 45 watt, tapi kita menemukan bahwa ketika kita gunakan charger originalnya Samsung yang 45 watt, itu bisa tembus sampai 50 watt lebih guys. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Apakah Samsung bisa mengakali hardware-nya dia sendiri, padahal kapasitasnya cuma 45 watt ya kita tidak tahu ya. Tapi seperti itu yang kita temukan waktu kita review HP ini ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah lengkap banget, mulai dari on-screen fingerprint scanner, ada NFC, ada 5G ready, kemudian IP rating, kemudian ada wireless charging, kemudian bisa power sharing juga ke HP lain. Misalnya kalian mau cas HP lain pakai kalian tempel ke HP ini, kalian bisa reverse charging, itu bagus banget ya guys. Dan kita tidak ada komplain lah soal itu ya guys. Kemudian HP ini juga sudah support DeX mode ya guys. DeX mode ini buat tampilan seperti desktop tapi harus terkoneksi ke layar ya guys. Jadi tidak bisa DeX mode di dalam layarnya HP ini, tapi bisa harus terkoneksi ke layar eksternal seperti monitor dan atau TV kalian, itu bisa banget ya guys. Kemudian fitur yang menarik dari HP ini adalah dari sisi S Pen-nya guys. Dan ini adalah satu-satunya HP Samsung flagship ya yang punya S Pen built-in di HP-nya guys. Jadi kalau bahkan si Fold ataupun si Fold 3, si Fold 4 itu semua stylusnya di luar ya guys. Nggak ada yang di dalam bodinya. Dan menurut kita ini adalah sesuatu hal yang berguna banget buat kalian. Dan ketika kalian pakai S Pen ini memang akan nyaman banget buat kalian yang suka catat-catat secara mobile tanpa mau bawa tablet ataupun tanpa mau bawa laptop ya guys. Dan ini berguna banget ya guys. S Pen-nya juga bisa dijadikan kontrol. Kalau misalnya kalian mau ambil foto, ambil video itu bisa banget pakai kontrol dari S Pen ini ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality, kualitas HP ini tuh termasuk bagus dan juara banget di kelas harganya. Meskipun banyak yang bilang secara desain mirip-mirip aja sama S22 Ultra, tapi menurut kita secara S23 Ultra ini punya desain yang tetap bagus dan nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Dan sebenarnya desain yang monoton itu nggak cuma di Samsung sih guys, malah di iPhone tuh sudah berapa generasi tuh masih sama aja secara desainnya. Dan tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah, dan semuanya enjoy aja. Jadi kalau Samsung desainnya mirip-mirip aja, kita tidak ada komplain guys, karena menurut kita yang terpenting adalah optimalisasi hardware dan softwarenya yang bagus. Karena secara HP ini juga looks-nya itu juga sudah kesannya udah premium kok guys. Jadi perlu yang penting dalamnya juga bagus ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas dari HP ini termasuk bagus, meskipun memang sempat untuk kalau misalnya kita buat game berat rata kanan itu memang sempat agak panas dalam artian secara kedeteknya 47 derajat, tapi waktu kita pegang sebenarnya nggak panas-panas banget guys, cuma anget-anget dikit. Tapi menurut kita ini sebuah perbaikan improvement yang luar biasa sih guys, karena biasanya HP Samsung yang flagship itu panas guys buat main game, dan ini adalah HP yang maksudnya terdingin ya menurut kita untuk kelas flagshipnya Samsung ya guys, dan itu gocap banget buat Samsung Galaxy S23 Ultra ini guys. Kurang lebih seperti itu untuk detail review dari HP Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Satu kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada kalian, beli aja. Jadi beli aja, kalau misalnya kalian punya dananya silakan beli aja, dan ini kalian tidak akan menyesal kok guys. Dari segala fitur yang sudah disediakan itu sudah bagus banget, sudah cukup, bahkan mungkin kalian tidak akan gunakan semua fiturnya. Kalau menurut kita ini adalah HP flagship yang powerful banget, yang punya fitur banget. Dan paling berguna banget tuh dari sisi kameranya, memang berguna banget buat pengguna sehari-hari itu. Kita tanpa sadar penggunaan optical zoom dan digital zoom-nya itu benar-benar berguna banget. Apalagi digital zoom-nya bisa sampai video itu bisa sampai 20 kali. Dan itu wow banget ya guys, di HP lain nggak ada yang bisa kayak gitu. Dan kurang lebih seperti itu yang kita bisa sampaikan di video review Samsung Galaxy S23 Ultra. Silakan terus komentar, dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!